Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Sepertinya lo gak mencintai suami ya lo. Si om itu. Ujar Devin. Kenapa kamu bilang seperti itu? Aku mencintainya, bahkan teramat menyayanginya. Kalau lo cinta, kenapa lo teriak? Slow baby. Berkali-kali Devin terus menggoda Jovanka. Walau terkesan cuek, sebenarnya Devin itu care terhadap Jovanka. Buktinya ia dapat menilai kalau Jovanka tidak benar-benar mencintai suaminya. Dia ketuaan, mending sama gua. Jangan sekali-kali kamu menghakimi orang lain ya. Kamu itu gak tahu semua perasaan aku dan kehidupan aku. Oi, santai babe. Gak usah bereaksi kayak gini. Karena mata lo gak bisa bohong. Lo gak pernah cinta sama suami lo. So tau. Jovanka melangkahkan kakinya. Tetapi sampai di depan pintu langkahnya terhenti ketika Devin mengucapkan sesuatu. Sebenarnya gue suka sama lo, Jo. Mata Jo membulat. Ia membalikan tubuhnya. Tapi sayang, tipe aku bukan seperti kamu. Devin tersenyum kecut menanggapi jawaban Jovanka. Lalu tipe lo kayak mana? Berondong? Iya. Jo berlalu pergi. Entah dia hanya bercanda supaya Devin menjauhinya, atau memang benar adanya, karena Ray juga berusia 2 tahun di bawahnya. Akhirnya jam kampus telah usai. Jo memilih naik taksi karena Alexi tidak dapat menjemputnya sore itu. Jo, gue gak akan menyerah sampai gue bisa dapetin lo. Gue akan berhenti seumpama ada wanita yang menyerupai lo. Devin melesat menggunakan motornya. Dasar gila. Sesampainya di rumah, Jo langsung masuk ke dalam kamar. Hatinya masih sebal dengan sosok lelaki kakak tingkatannya di kampus itu. Lelaki tengil yang menjengkelkan baginya. Tengil, sok tahu hati orang. Nyebelin banget sih si Devin. Gumam Jovanka di atas tempat tidur. Tanpa sepengetahuan Jovanka, Alexi telah mempersiapkan surprise kecil untuknya. Ia sengaja pulang larut malam hanya sekedar menunggu pergantian waktu. Karena esok hari merupakan ulang tahun Jovanka. Waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Tetapi belum ada tanda-tanda Alexi telah pulang. Keluarganya pun sudah tertidur. Karena bagi mereka itu sudah hal yang biasa. Terkadang Alexi tidak pulang. Jo menunggu dengan hati yang resah. Walau ia tidak mencintai Alexi, tetapi tetap saja dirinya adalah suami Jovanka saat ini. Om, kamu di mana sih? Hati Jovanka gelisah menunggu suami yang belum pulang. Jovanka meraih handphone, lalu menekan layar yang bernama Om Alexi yang tertera dalam ponsel miliknya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ya Tuhan, Om Alex di mana? Mas, kamu di mana sih? Jo mulai resah dengan keadaan ini. Rasa khawatir kini tersemat dalam dirinya. Sedikit posisi Ray telah tersisihkan akibat kekhawatiran terhadap Alexi. Alexi pulang dengan mengendap-endap. Mobilnya sengaja ia tinggal di klinik dan ia pulang menggunakan taksi. Pintu kamar terbuka. Happy birthday, Jo. Alexi masuk ke dalam kamar sambil membawa kue ulang tahun, serta lilin dengan api yang menyala telah tersemat di atasnya. Jovanka memandang ke arah pintu lalu berlari memeluk Alexi. Mas dari mana sih? Aku khawatir. Lirih Jo dengan berlinang air mata di pipi. Kok malah nangis? Aku sengaja bikin surprise buat kamu, Jo. Surprise? Iya, kamu ulang tahun kan hari ini? Jo melihat jam dinding telah menunjukkan pukul 12 malam lewat 5 menit. Tapi jangan seperti itu. Jo gak suka. Jo khawatir, Mas. Alexi tersenyum dengan hati yang berbunga-bunga, seperti anak SMA yang sedang dimabuk cinta. Lagi, Jo memeluk Alexi. Ia malah melupakan kue yang berada di tangan Alexi.
Tiup dulu dong. Tuh, lilinnya udah mau habis. Joe mengangguk dan meniup lilin itu. Malam menjelang pagi, mereka habiskan di atas tempat tidur. Alexi bercerita dalam waktu beberapa bulan ini. Dirinya harus terbang ke Singapura untuk membantu sahabatnya menangani kasus penyakit yang entah apa namanya. Alexi diminta untuk berangkat ke sana. Jadi nanti siang Mas mau berangkat ke Singapura? Alexi mengangguk. Iya, kamu baik-baik di rumah ya. Dia boleh ikut. Kalau kamu ikut nanti kuliahnya gimana? Cuti. Alexi menggeleng. Kamu harus melanjutkan kuliah, Jo. Alexi mengajak sedikit rambut Jovanka. Bibir Jo meruncing. Sepertinya ia mulai tidak ingin jauh dari Alexi. Apakah Ray akan tersisih dari hatinya? Ataukah Jo hanya terlena dengan kebaikan yang Alexi punya? Entahlah. Jangan cemberut lagi. Tidur yuk. Udah jam 2 pagi. Jo mengangguk. Alexi bergegas turun dari ranjang itu. Tapi Jo menarik tangan Alexi. Mas mau tidur di mana? Ya di sini. Di mana lagi? Alexi menunjuk ke kasur bawah. Mas tidur di sini aja. Jo menepuk kasurnya. Mata Alexi terbelalak. Ia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh istrinya. Aku boleh tidur sama kamu? Maksudnya tidur di ranjang ini? Iya. Jo mengangguk dan tertunduk. Ya Tuhan, aku mimpi apa? Seandainya aku tidak lagi datang bulan, aku ingin memberikan malam pertama ini untuknya. Batin Jo yang mulai membuka pintu hatinya. Alexi tidur di samping Jo. Ia terlihat canggung dengan keadaan itu. Untunglah, Jo mengerti kalau suaminya itu merasa canggung. Ia menggeserkan tubuhnya dan memeluk suaminya yang esok hari akan terbang ke Singapura. Jantung Alexi berdegup kencang ketika tubuh wanita yang ia cintai memeluknya erat di atas ranjang. Maaf ya mas, Jo lagi datang bulan. Bisik Jovanka. Iya, aku gak minta itu sekarang kok, tapi apa? Jo mendongak memandang wajah suaminya. Boleh gak aku cium kening kamu? Jo mengangguk. Ciuman kecil tersemat di kening Jovanka. Alexi sangat bahagia malam ini, di mana esok hari harus berangkat ke Singapura. Istrinya malah telah membuka pintu hati untuknya. Akhirnya Jo dan Alexi pun tertidur dengan saling berpelukan. Sementara di sisi lain ada Ray dan Princess yang tengah jadian. Ray mengantar Princess ke rumahnya. Ia keluar dari mobil dan Rena pindah ke posisi depan di samping Rena. Prince, sorry, gue gak masuk ke dalam. Pamitin aja sama ortu dulu ya. Maaf, gue gak mampir. Udah larut malam. Princess mengangguk. Makasih ya bang. Senyum terukir indah di bibir gadis itu. Iya, sama-sama. Jawab Ray yang masih kaku. Princess masuk ke dalam rumah dan Ray melesat kembali pulang bersama Reina yang sudah ada di sampingnya. Nak, menurut Nana, abang salah gak sih kasih kesempatan buat Princess? Ya enggak lah bang. Ingat, mungkin aja di sana mantan abang juga udah bahagia sama suaminya. Lalu kenapa abang harus sendiri? Abang udah benar kok ngambil keputusan untuk memberikan kesempatan pada Princess. Hingga tak terasa keheningan yang terjadi di dalam mobil membawa mereka ke rumah mewah yang berdiri kokoh di tengah kota. Ray memarkir mobil ke garasi. Dia dan Nana masuk ke dalam rumah. Nah, Mama. Reina membangunkan Nadine yang tertidur di sofa ruang tamu. Nana, Ray, kalian baru pulang. Iya, Mama pindah ke kamar nanti malah sakit. Ya udah, Mama udah tenang kalau kedua anak Mama udah pulang. Mama tidur di kamar ya. Ray dan Reina mengangguk. Nadine sudah masuk ke dalam kamar. Begitupun dengan Reina.
Tinggal Ray yang masih mematung di sofa ruang tamu. Ia menghempaskan tubuhnya ke sofa, lalu menghela nafas panjang dan mengembuskannya perlahan. Tuhan, apakah Joe sudah melupakanku? Apakah aku juga harus memulai hidup yang baru? Tidak terasa, Ray telah melalui 1 tahun bersekolah di DFS dan menjalin hubungan dengan Princess. Sayang, nanti ketemuan di kafe ya. Jam berapa? Jam 7 malam. Oke. Isi percakapan antara Ray dan Princess. Ray merupakan murid yang pintar. Tak ayal ia loncat 1 tingkat di DFS. Semakin cepat juga ia akan menjadi seorang pilot, seperti impiannya. Penampilan Ray pun semakin rapi. Mungkin karena kedisiplinannya di DFS yang membentuk pribadinya menjadi lebih rapi, termasuk dalam hal penampilan. Ray, malam ini mau kemana? Kepo. Ya elah, kalau lu mau main, ajak si Nana dong. Beberapa hari ini gak ketemu, kangen gue. Gue mau ketemu sama Princess, gak ngajak Nana. Lu ke rumah aja sana. Ya elah, gue masih malu sama nyokap lu, Ray. Kenapa? Belum sukses. Ray membaringkan tubuhnya sejenak untuk meredakan capek dan penat ketika di DFS. Hingga tak terasa dirinya tertidur. Astaga, jam berapa ini? Ray terbangun dari tidurnya. Ray melihat pada jam yang tertempel di dinding telah menunjukkan pukul 6 sore. Wah, hampir telat nih. Ia langsung bangkit dari tempat tidur menuju kamar mandi. Bergegas memakai kemeja dan celana jeans beserta sepatu ketsnya. Dengan cepat Ray berlari menuruni anak tangga. Mau kemana, Ray? Ke kafe mah, ada perlu. Ray terlihat terburu-buru. Hati-hati! Suara Nadine terdengar sayup-sayup di telinga Reina. Ray bergegas memacu mobil hitamnya menuju kafe tempat bertemu dengan Princess. Perjalanan malam ini begitu padat. Ia melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya telah menunjukkan pukul 7 malam. Itu tandanya Ray telat datang ke kafe. Dengan terburu-buru, Ray memacu mobilnya setelah lepas dari kemacetan. Mobil pun akhirnya terparkir di kafe. Princess pun terlihat sudah menunggu. Ray melangkahkan kaki menuju meja Princess yang sedang menunggunya. Abang, kamu kemana aja? Tanya Princess sambil berdiri ketika melihat Reina. Maaf Prince, gue telat. Tadi macet soalnya. Iya, gak apa-apa. Duduk. Princess pun memesan makanan dan minuman di kafe itu. Tidak menunggu terlalu lama, akhirnya waitress di sana membawakan pesanan Princess. Banyak sekali pesanan kamu. Pasti kamu belum makan kan? Lengkungan indah di bibir itu terukir kembali. Ray hanya tersenyum. Mereka pun makan malam bersama di salah satu kafe favorit mereka. Bang, boleh minta sesuatu nggak? Ujar Princess di sela makannya. Apa? Aku mau kamu merubah gaya bicaramu padaku. Maksudnya? Aku mau kamu gak usah lagi ngomong gue di depanku. Aku merasa bukan seperti pacar kamu kalau bicaranya seperti itu. Ia segera mengambil gelas berisi air mineral yang ada di samping tangannya, lalu meminumnya dengan cepat. Duh, maaf sayang, jadi tersedak gara-gara aku. Mata si Fitri membulat ketika mendengar ucapan dari Princess. Kenapa? Melihat ini kok gitu banget? Gak suka ya kalau aku panggil sayang? Ray hanya tersenyum. Hubungan kita kan sudah berjalan lama. Wajar dong kalau aku panggil sayang. Iya, gak apa. Tapi sorry ya, aku belum bisa panggil itu ke kamu. Gak masalah. Mungkin ini saatnya aku mencoba untuk membuka lebar pintu hatiku untuk Princess. Di sisi lain ada Alexi yang tengah bersiap melakukan perjalanan ke bandara. Beberapa potong baju pun telah masuk ke dalam travel bag yang cukup besar. Maklum,
Dia sendiri tidak tahu sampai berapa lama ia akan menetap di Singapura. Joe sedang bersiap. Ia duduk di depan meja rias dan menyisir rambutnya yang cukup panjang. Tiba-tiba Alexi menutup mata Jovanka. "Ih, apaan sih, Mas?" ujar Jovanka sambil memegang jari-jari Alexi yang menutup pandangannya. "Ada surprise buat kamu." "Apa?" "Tapi kamu tutup mata dulu." Joe mengangguk. "Awas, jangan ngintip ya." "Iya." Alexi bergegas mengambil kotak berwarna merah yang berisi cincin dan tersemat berlian berwarna biru. Alexi membuka kotak merah itu dan membiarkannya di atas meja rias. "Buka matanya." Dengan perlahan Joe membuka mata, hingga akhirnya ia tersadar ada kotak kecil berwarna merah yang berisi cincin di dalamnya. Mata Joe membulat dan mulut Joe menganga. Mungkin ekspresi kagetnya. "Kamu suka?" Joe mengangguk. Lengannya kini melingkar di tengkuk Alexi. Tubuhnya hampir berdempetan dengan Alexi. Debar itu kembali menggema dalam dada Alexi. Terlebih ketika sorot mata mereka saling bertatapan. Bibir Alexi semakin mendekat hingga akhirnya bibir itu dan Jovanka saling menempel. Alexi merasakan bibir yang lembut. Ia seperti menikmati ciuman hangat itu. Aneh, kenapa hatiku sama sekali tak berdebar ketika Om Alex menciumku? Alexi pun melepaskan bibirnya. Maaf Jo, aku tidak bermaksud Kalimatnya terpotong karena tangan Jovanka menutup bibirnya. Gak usah diteruskan, itu hak Mas kok. Alexi tersenyum dengan wajah yang sedikit memerah. Akhirnya Alexi diantar ke bandara oleh istri, papa, mama, tante, dan keponakannya. Sesampainya di bandara, mereka pun bergantian untuk memeluk Alexi. Pesan-pesan dan tangisan pun telah terurai. Hati-hati ya Mas. Mata Joe berkaca-kaca. Alexi mengangguk. Iya, udah yang pinter ya. Katanya mau jadi dokter spesialis kanker. Joe tersenyum. Pelukan itu pun terjadi lagi. Mereka seperti tidak ingin terpisahkan. Ciuman hangat tersemat di kening Jovanka sebelum Alexi pergi. Alexi berjalan menuju pintu pemberangkatan. Nanti tunggu aku di pintu selamat datang ya. Pekik Alexi sambil melambaikan tangannya. Hingga tak terasa Jovanka menitikan air mata. Sudah nak, kan ada kami di rumah bersamamu, ujar ibu Alexi. Keluarga Alex kembali menaiki mobil. Begitupun dengan Jovanka yang ikut serta untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Joe langsung melangkahkan kaki menuju kamarnya. Di dalam kamar yang luas itu, Joe terkenang akan Alexi. Seorang suami yang usianya 2 kali lipat darinya. Tapi mampu meluluhkan hati, walau belum semua. Joe mengusap lembut ranjang yang semalam Alexi tiduri. Aroma parfumnya pun masih tercium harum. Om, apa aku mulai sayang sama kamu? Tapi ketika Om mencium bibirku, kenapa aku gak merasakan apapun dalam jiwa? Apa yang terjadi denganku sih? Kenapa semuanya terasa biasa saja? Joe membaringkan tubuhnya dan memejamkan mata indah itu. Ia masih merasa Alexi masih ada di dalam kamar bersamanya. Karena ia masih mencium aroma parfum yang biasa Alex pakai di tubuhnya. Bersambung.